Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Stefanzo. Saya dari kelas S1 NIM 2120 2022 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kebijakan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7. Bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintah. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik hanya mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang harus berdasarkan pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Noto Nagoro, persatuan berkerakyatan dan keadilan adalah manusia adalah subjek negara, dan oleh karena politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan dan pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang dilontarkan oleh Mubaryanto 1999, sebagaimana dikutip oleh Kailan 2003.2.239, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan bangsa. C. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya nilai sosial budaya dalam masyarakat. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal tersebut adalah dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila 1, 2, dan 3. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan sosial. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai
sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak-hak warga masyarakat hukum. Warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga. Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan sosial. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan terkait dengan harus terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.